Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan animasi kerangka, yaitu titik-titik persendian yang ada pada model menggunakan animator, dan juga bagaimana membuat dynamic camera menggunakan Cinemachine, dan juga bagaimana membuat cutscene menggunakan timeline. Sebelum saya masuk ke materi untuk animator dan juga membuat cutscene menggunakan timeline, saya akan sedikit menambahkan pada bagian kanvas. Jadi untuk pada video sebelumnya ini ada beberapa yang kurang pas. Jadi kalau saya tampilkan ini untuk bagian gamenya, saya akan coba mode play dulu untuk gamenya. Oke, ini user interface-nya udah bagus, tapi pada saat saya merubah menjadi maximize on play atau saya ubah scalingnya, itu ada yang bagian yang belum pas seperti ini ya. Saya akan perbaiki dulu. Jadi untuk yang bagian kanvas di sini di bagian hold bar, saya kayak ke mode scene dulu. Yang tadi adalah bagian hot bar-nya. Ini belum saya ubah, jadi saya set dulu ke bagian top left. Kemudian di bagian satu lagi boss hotbar, ini saya ubah juga jadi anchornya adalah ini ya, bottom stretch ya, karena sama dengan yang boss hotbar frame juga harusnya bottom stretch. Oke, saya kembali ke mode game, saya klik play ya. Jadi kalaupun saya ubah skillnya harusnya udah menyesuaikan, gak ada yang tertinggal di posisinya ya, jadi dia ngikut dengan skalanya. Oke, kemudian di bagian canvas ini UI skill mode-nya di bagian canvas scaler ini masih berbasis pixel. Saya ubah dulu ke bagian scale with screen size. Dia menyesuaikan dengan ukuran layar, bukan lagi berbasis pixel ya. Kemudian juga mungkin ini bisa disesuaikan, tapi saya gunakan yang default saja, 800 x 600 ukuran resolusi layar. Kemudian screen match mode-nya ini menggunakan match width or height, jadi menyesuaikan dengan lebar dan tinggi ya. Nah, ini ada dua pilihan, kita akan menggunakan width atau height. Kalau ini targetnya adalah game PC, jelas width masih bisa digunakan, tapi kalau berbasis di mobile device ya, seperti Android, kalau modenya portrait tergantung mode Android mobilenya ya. Kalau menggunakan portrait itu width, kalau mode gamenya adalah landscape itu adalah height. Tapi kebanyakan sekarang adalah mode landscape, jadi saya ubah ke height saja. Jadi saya tembak langsung 1 ya. Kemudian reference pixel per ininya saya sesuaikan dengan mode defaultnya saja 100. Oke, kemudian saya akan coba klik mode play lagi untuk Unity-nya. Harusnya nggak ada masalah juga ya, karena sudah berubah ke bentuk screen size. Jadi untuk target device apapun, baik itu PC, mobile device, itu harusnya udah sesuai ya, nggak ada perubahan yang salah letak lagi. Oke, saya lanjut ke materi mengenai animation ya, dan membuat dynamic camera ya menggunakan timeline. Jadi di sini saya akan mulai dari membuka ke bagian asset store. Di sini asset store-nya sudah saya ada Windows-nya di sini. Kemudian saya klik search online. Saya akan menambahkan aset free. Mungkin saya pilih dulu filter kategorinya adalah berupa karakter.
3D karakter, 3D karakter. Kemudian saya akan coba cari yang tipenya humanoid, dan saya cek filter free asset. Saya akan coba cari yang gratisan saja. Ini masih proses loading pencarian berdasarkan filter yang sudah saya cek di opsi kategori. Nah, ini udah muncul ya, banyak sekali, ada beberapa, ada yang low poly ya, ada yang karakter warrior, ada juga yang zombie ya, ada yang FPS, dan masih banyak lagi. Karena ini menyesuaikan dengan tema, saya akan coba cari yang ada tembak-tembakan seperti itu ya. Oke, saya akan coba cari, mungkin saya pilih yang ini aja ya, soldier, Sci-Fi soldier ya. Ini saya akan coba cek dulu di bagian package content, kira harus ada animation sama model FBX-nya. Jadi di sini, nah ini udah ada animation. Untuk setiap animation-nya ada setidaknya ada idle, posisi dia sedang standby menunggu perintah, idle ya, sedang diam. Kemudian ada jump, harusnya ada run, walk. Ini udah lengkap ya, minimal ada walk, run, jump sama idle ya. Oke, kemudian karakternya coba dicek dulu, harusnya ada FBX. Nah, ini ada FBX-nya. Oke. Ini kontrolnya ada ya, ternyata udah lengkap ya. Sebenarnya yang paling mendasar adalah ada karakter model FBX sama animation, udah cukup. Kontrol bisa kita buat sendiri nanti. Oke, ini ada material, pewarnaan ya, kemudian tekstur. Oke, lengkap. Oke, kalau gitu saya pilih ini saja. Saya klik add to my asset. Possible incompatibility in Unity 5 ditulisnya ya. This package was published using Unity 4 and contains asset type which may not upgrade cleanly to Unity 5. Oke, ini ada resiko ya. Jadi pertama kali ini dibuat ini menggunakan Unity 4. Kalau menggunakan Unity 5 nanti ke atasnya akan terjadi problem. Oke, saya cancel, saya cari yang lain saja ya. Saya nggak mau pakai yang ini karena ada sedikit masalah kalau di upgrade ya. Saya akan coba cari yang lain. Oke, mungkin saya coba cari yang tipenya seperti warrior. Mungkin oke. Nah, ini ya, saya coba klik di ini dulu, CV warrior. Saya cek dulu di bagian package content ya, atau description. Ini bagian package content ada animation roll. Oh, ini nggak lengkap ya, nggak ada FBX-nya juga. Oh, ada FBX tapi weapon. Oh, nggak lengkap. Saya harus back dulu ya, cari lagi yang ada animation sama model FBX. Kayaknya nggak ini ya. Nah, saya coba pilih yang ini aja saya. Cyborg Girl. Apakah ini lengkap di package content? Nah, ada animation ya, kemudian ada karakter FBX ya. Saya coba klik add to my asset. Oh, ternyata ini juga masih versi Unity yang lama ya. Oke, saya coba cari lagi. Saya back. Oke, mungkin saya langsung cari saja di sini. Sci-Fi mungkin warrior. Jadi saya langsung search saja di sini. Mungkin saya matiin aja filternya ya. Nah, ini ada Sci-Fi warrior BBR HP poly ya, poly art. Nah, ini saya akan coba cek package kontennya apakah sudah memenuhi. Ada animation, nah FBX semua ya.
Kemudian animatornya kayaknya ini mesh, lengkap ya. Di sini nggak ada model tapi diwakilkan oleh mesh. Yang penting ada FBX ya. Oke, ini udah cocok. Tapi sebenarnya ini udah kelihatan sih dari sini sebetulnya supportnya ya. Support Unity version di sini 2018 atau yang di atasnya. Update release-nya terbaru ya. Jadi saya klik saja Open in Unity. Saya langsung aja Open Unity Editor. Oke, ini lagi dibukakan Package Manager, lagi refreshing package ya. Kita akan download dari sini. Ini versi yang baru 30 Januari 2020. Oke, saya klik download. Di sini ukuran package-nya 23 mega ya. Nggak terlalu besar sih. Ya, masih proses download. Oke, ini udah selesai. Saya klik import package ya. Saya cek semua saja. Saya klik import. Oke, kemudian nanti akan ditambahkan aset baru ya, namanya adalah CV Warrior PBR HP Polyart. Ya, masih menunggu importing. Nanti ada menambahkan folder otomatis di sini. Ya, ini udah selesai importnya. Jadi di sini ada CV Warrior. Nah, ini ya, yang udah ditambahkan. Di sini ada animations ya. Animationnya ada avatar Max ini yang humanoid, yang avatarnya ya. Ini persendiannya udah ada ya. Ada banyak nih animasinya ya. Ada die, ada, kita coba satu-satu cek. Ini saya klik play. Nah, ini kondisi dia animasi sedang meninggal ya. Kemudian ini idle ya, yang sedang mode standby aba-aba gitu ya, sedang berdiri gitu. Kemudian ini idle juga tapi sedang bertahan modenya. Kemudian ini idle juga tapi sedang posisi menembak. Ini juga idle tapi shoot ya, sedang siap untuk shoot. Ini jump, dan ini animasi reload ya, mengisi peluru ya. Kemudian masih banyak lagi. Ini adalah animasi run guard, artinya sedang lari ya. Ini ada shoot, sedang menembak ya, dengan mode auto machine gun gitu ya, mesin shootnya. Kemudian ini ada sedang berjalan ke arah kanan ya, walk right shoot, dan juga sedang mode shoot tapi bergerak ke kanan. Dan masih banyak lagi di sini ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya hanya mengenalkan saja. Kemudian di sini ada mesh ya. Ini adalah modelnya, model FBX-nya. Di sini saya klik saja bagian model ya. Ini bisa dilihat di sini modelnya. Ada sebenarnya ada banyak nih model, ada rig, ada animation, ada material ya. Di sini saya bisa cek import animation. Nanti kalau mau menambahkan beberapa animation, kemudian ada rig, pastikan animation type-nya adalah humanoid ya. Oke, humanoid. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa pilihan, ada non ya, yang tidak menggunakan animasi sama sekali ya. Jadi modelnya adalah model statis. Kemudian ada legacy. Legacy ini udah ditinggalkan dari versi Unity yang Unity 5 ke bawah ya. Udah mulai di generic. Ini adalah mode yang bisa digunakan fleksibel ya. Kemudian humanoid ini lebih kepada versi modern sekarang, yang pada saat Unity yang mau diubah dalam mode Unity ya,
pakai versi yang humanoid saja. Oke, kemudian lanjut ya, saya akan coba masukkan dulu. Jadi saya ke mode scene, kemudian saya coba mengubah modenya jadi mode 3D dengan cara mengklik saja 2D-nya. Ya, sekarang sudah berubah jadi mode 3D, dan saya akan coba ke sebentar, ini apa ini? Unapply. Saya klik revert saja ya. Saya klik cube. Nah, ini saya mau nambahkan karakter utamanya di sini. Saya akan coba klik main kamera. Berarti saya mau menambahkan modelnya tepat di depan kamera. Ya, kurang lebih harusnya di sini. Saya klik bagian modelnya. Saya klik ke sini mungkin. Saya masukkan ke dalam arena. Oke, ini modelnya. Mungkin saya ubah rotasinya dulu. Ini saya harus rotate dulu ke 90 derajat. Oh, bukan 90 derajat, tapi mungkin 180. Oh, sorry, bukan 270. Ya, menghadap ke sana ya. Ini kayaknya terlalu rendah, saya naikin dulu. Dia kependem gitu ya. Ya, kayaknya pas ya. Oke, pas kayaknya. Terus saya coba cek ke kamera, apakah sudah tepat di belakangnya ya. Oke, mungkin kalau belum tepat saya geser dulu ya kameranya. Kemudian kayaknya terlalu maju ya, jadi saya mundurkan lagi, cek di main kamera. Oh, terlalu mundur. Oke, mungkin cukup kayak gini ya. Kemudian saya coba klik mode play game ya. Ya, sudah lumayan pas, tepat di belakang. Kemudian saya coba save dulu scene-nya. Kemudian saya klik file, save as scene, ke folder scene. Saya beri nama scene-nya adalah scene ke-12 ya, supaya nggak ganggu scene yang sebelumnya. Oke, ini udah saya save. Oke, saya nambahkan dulu. Jadi saya harus menambahkan animation atau animator controllernya dulu. Jadi di sini di bagian project saya klik tombol plus ya, atau saya klik dulu ke bagian aset. Kemudian saya buat folder dulu, klik kanan create, kemudian saya pilih folder, saya beri nama animation. Saya rename animation saja, pakai S ya, animation kan nanti biar banyak. Ini beda sendiri foldernya, mana agak ini karena ini masih kosong. Kalau ada isi nanti dia ada warna putih abu-abu ya, jadi itu menandakan bahwa ada isi. Kalau warna kayak gini, kayak kosong gini, artinya belum ada isi di dalam foldernya. Kemudian saya klik kanan, kemudian create. Kemudian saya pilih animator controller ya, seperti ini. Nah, kemudian saya beri nama player, enter. Kemudian saya klik 2 kali, otomatis langsung dibukakan satu window, namanya adalah window animator. Kalau nggak kebuka, pancing saja dari menu window, kemudian pilih animation, kemudian klik animator ya. Oke. Nah, ini udah tampil. Jadi ini adalah state animasi ya, mulai dari state diam, state lompat, berjalan, lari. Ini ada punya state-nya masing-masing, dan setiap state itu memegang animasi-animasi yang sudah ada dan harus kita definisikan dan kita implementasikan di sini. Pertama adalah kita harus menambahkan animation idle-nya dulu. Jadi mungkin di bagian asset, kemudian tadi namanya adalah Shift Warrior animation. Kita menambahkan dulu di sini state idle ya. Jadi saya pilih dulu mungkin yang mana yang mau saya
masukkan di sini state idle-nya yang seperti apa. Oke, bisa saja yang ini ya, atau yang sedang guard ya. Saya pilih saja yang mana salah satu, misalnya yang ini ya, idle guard saja. Kemudian saya drag and drop ke sini, lepas. Nah, ini idle guardnya. Dan ini transisinya sudah otomatis diarahkan dari entry ke idle guard. Kemudian saya akan tambahkan lagi state yang kedua, yaitu animasi untuk yang sedang lari ya. Mungkin larinya yang ini ya ini. Jadi saya tinggal masukkan aja drag and drop ke sini. Ini sudah dibuatkan. Kemudian saya akan menghubungkan antara state idle guard sama run guard. Jadi tinggal di sini idle guardnya, klik dulu, kemudian klik kanan, pilih make transition, kemudian klik ke arah destinationnya ke sini. Kemudian dari state run guard ke idle guard itu juga saya harus buat transisinya. Klik kanan, make transition, kemudian klik ke tujuannya ke sini. Oke. Nah, ini ada dua ya, bolak-balik. Jadi bisa saja nanti kondisinya dari diam, lari, atau dari lari ke diam. Nanti kita buat kondisinya. Ini sudah kita buat state-nya, jadi klik salah satu state. Ini udah ada semua masing-masing transitionnya. Kemudian kita harus buat kondisi kapan transisi ini berganti. Ya, jadi kita harus buat parameter, klik saja parameter, kemudian di sini masih empty, masih kosong, klik tombol plus, kemudian di sini ada tipe datanya ya. Tipe datanya ini bisa float, logikanya bisa pakai integer ya. Tipe data untuk logikanya kebolehan, dan trigger ya. Kita coba dulu, kita akan pilih float ya. Kemudian mungkin di sini saya beri nama velocity untuk kecepatan si playernya, velocity, enter. Kemudian di situ nilai awalnya saya beri angka 0 ya, dan selanjutnya saya klik state idle. Kemudian di situ ada transitionnya, saya pilih idle ke run. Ini transitionnya berarti panahnya yang ke bawah ini, dari mode idle ke run. Kemudian di bagian inspektor ini akan menampilkan animasi kalau kita klik play ya di situ ya. Nah, itu menandakan animasi dari idle ke run. Dan juga kita harus memberikan kondisi ya. Jadi ini list kondisi masih empty, kita klik tombol plus. Di sini nanti banyak nih, kebetulan ini cuma ada satu. Nanti kalau ada 5, maka ini ada 5 pilihan. Nah, ini sementara cuma satu, kita klik saja pilihan pertama, velocity. Kemudian di sini ada glitternya mungkin dibuat 1 saja ya. Jadi kalau memang lebih dari 1, maka dia berpindah dari mode diam ke lari gitu ya. Oke. Atau bisa juga buat 0,01. Coba saya buat bebas sih sebenarnya. Angka ini sebenarnya kita yang menentukan ya, tidak harus 1. Kita bisa juga buat 0,01 ya, atau 1 ya, sudah 1 aja ya, 1. Kemudian untuk yang mode run kembali ke idle. Kalau mode run kembali ke idle berarti kondisinya tetap sama, kita buat plus dulu, tapi velocity-nya berarti berubah jadi less. Less-nya adalah 1 misalnya ya. Ya. Nah, kemudian di sini kondisi ini sebenarnya terpenuhi. Kalau terpenuhi maka dia akan berubah state dari state idle ke run atau run ke idle. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya adalah di bagian delay. Ketika kita sudah merubah state animasi, tapi tidak langsung berubah. Kenapa? Karena animasinya harus diselesaikan dulu, baru bisa berubah ke animasi yang ditentukan. Jadi ada delay. Delaynya itu terjadi karena harus menyelesaikan animasinya sampai selesai, baru bisa berubah state. Padahal kondisinya sudah berubah. Nah, hal ini bisa kita cegah dengan cara kita mematikan hash exit time di sini ya. Jadi untuk yang transition idle ke run ini matikan saja hash exit time, di mana kita tidak mengharuskan animasinya harus selesai baru pindah state, walaupun kondisinya sudah memenuhi. Yang ini juga sama, hash exit time-nya juga dimatikan.
Tidak harus menunggu animasi yang selesai baru pindah state ya. Oke. Kemudian kita akan coba kembali ke bagian ini ya, model playernya ini. Kemudian saya klik ke bagian mode scene, dan juga di sini saya akan tambahkan add komponen, namanya adalah animator ya, animator. Nah, ini dia, enter. Kemudian di sini ada controller avatar yang masih kosong, saya akan coba masukkan. Ini controllernya saya klik saja, saya mungkin cari player ya yang baru saja kita buat. Oke, kemudian avatarnya mungkin saya coba pilih, saya pilih yang mode yang ini saja ya, yang idle quad. Saya klik 2 kali, kemudian saya akan coba klik play. Harusnya animasi idle-nya sudah berjalan. Nah, ini idle ya, sudah berjalan, tapi memang controllernya belum dibuat ya, jadi belum bisa membuat simulasi untuk menggerakkan karakter. Tapi animasi idle-nya udah jalan ya, kelihatan. Tapi untuk lebih melihatnya lagi, saya coba pisahkan dulu mode scene sama game. Kemudian gamenya ini saya matikan maximize on play. Kemudian saya akan coba klik mode play lagi. Saya hanya untuk memastikan saja bahwa animasinya sudah sesuai. Oke, ini sudah dalam mode play, dan saya akan coba klik kanan di scene. Saya akan memastikan bahwa ini sedang mode idle. Nah, ini gerakan tubuhnya ini sudah sesuai ya. Ini ada ya, sudah menyatu semua, mulai dari senjata sampai dengan gerakan tubuh dari atas sampai ke bawah ya. Oke, ini mode idle. Nah, kemudian saya akan coba cek ke bagian modelnya yang ini. Harusnya ini sudah sesuai. Nah, ini modenya ya, teksturnya warnanya masih grey ya. Saya ke bagian asetnya tadi ya, ke bagian warrior. Di sini ada tekstur ya, tekstur. Nah, ini tekstur robotnya, saya akan coba implementasikan ke robotnya, mungkin yang albedo ini ya. Oh, berarti ke satu-satunya. Berarti saya harus ke seluruh ini komponen. Berarti ini saya drag and drop ya, satu-satu. Saya harus drag and drop ke sini satu persatu. Ini juga kemudian yang bagian backpacknya juga sama, saya drag and drop ke bagian body satu ya, ke head, kemudian ke hip, ke leg, satu persatu ya, kalau mau diubah ke bentuk itu. Oke, mungkin saya undo saja ini, kayaknya warnanya saya mau ubah sesuai dengan material, jadi kayaknya ini teksturnya nggak cocok ya. Saya undo saja, saya tekan Ctrl Z ya, saya balikin lagi ya, begini ya, sudah saya balikin. Nah, sekarang ini cek lagi, saya harus ke bagian material. Jadi di ke bagian folder material, di sini ada HP albedo. Perhatikan di bagian AM1 ini harusnya saya ubah ke HP albedo ya. Ini modenya ada apa saja? Bentar, saya cek dulu PBR. Di sini ada yang sudah terpakai seperti ini PBR ya. Tapi PBR-nya ini saya cek albedo-nya ini mengacu kepada PBR albedo. Berarti saya
pastikan di bagian PBR ini tidak berwarna magenta. Saya klik kanan re-import. Kalau masih gagal, saya ubah dulu ini ke bentuk harusnya menggunakan Universal Render Pipeline, kemudian modenya adalah lead ya. Nah ini kemudian base mapnya ini saya klik, saya ubah ke tekstur yang harusnya namanya adalah PBR ya, PBR albedo. Nah ini dia ya, saya klik 2 kali ya, udah berubah ya, warnanya jadi seperti ini. Oke, kemudian saya tinggal drag and drop saja ke bagian ARM1 ya, satu-satu saya drag and drop ke house rival 1, kemudian ke backpack 1 ya, kemudian ke body 1, kemudian ke head 1 ya, satu-satu ke leg 1 ya, hipnya nggak usah ya. Oke, nah jadi seperti ini udah lebih berwarna ya robotnya. Untuk yang HP ini sebetulnya juga harusnya saya ubah ke bentuk Universal Render Pipeline kemudian ke lead ya. Nah ini, tapi ini kalau kita ubah maka ininya hilang ya. Ini harusnya apa ini? Coba saya lihat dulu. Ini HP albedo. Oke, berarti saya harus ke bagian konversi ke lead, kemudian ini kan hilang. Kemudian saya ubah dulu ke HP albedo. Saya ketik saja HP albedo ya ya. Kalau mau ubah nanti tinggal ke bagian material HP sama PBR tadi ya. Oke, mungkin kalau mau ke HP ya tinggal drag and drop saja seperti itu ya. Oke, kalau mau ubah yang lebih sedikit beda tinggal diubah saja. Oke, saya escape saja ya, saya batalkan. Kemudian ini udah harusnya sudah sesuai. Kemudian saya coba klik mode play ya, pastikan semua skeleton animatornya udah sesuai. Oke, sedikit loading ya. Nah ini udah sesuai. Kemudian saya coba lihat ya, ini udah animasi juga udah jalan ya. Oke, saya matikan mode playnya. Oke, kemudian saya akan coba saya klik play lagi dan saya akan coba melihat pergantian animatornya. Jadi di sini saya klik animator. Oke, animatornya saya pindahkan ke sebelah sini. Saya akan ubah nih velocity-nya menjadi 1 atau saya ubah jadi 2 ya. Nah, 2 dia berubah state-nya menjadi lari ya. Kenapa bisa berubah? Karena kan sudah kita buat kondisi state masing-masing di bagian transition. Nah ini kalau lebih besar dari 1 maka dia berubah dari idle ke run. Kalau dia kurang dari 1 maka run berubah jadi idle. Nah ini kan 2 kan lebih besar dari 1 ya, maka dia berubah state. Saya coba ke 0,5. Nah oke, dia berubah 2, 3 masih oke, 1,01. Nah ini dia udah berubah ya. Oke, saya kembalikan ke 0,0. Oke, saya matikan mode play. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya pergantian state yang sudah kita lakukan pada animator ini sudah berjalan. Namun kita akan coba menambahkan perubahan state itu menggunakan cara scripting C# ya pada video selanjutnya. Tapi sampai di sini saya akan meneruskan untuk membuat sebuah dynamic kamera ya, dan juga membuat sebuah cutscene menggunakan timeline. Saya simpan dulu, saya tekan Ctrl S. Saya akan ke bagian package manager dulu. Jadi klik window, klik package manager, kemudian di sini saya ke bagian package, saya ubah ke bentuk Unity Registry ya, Unity Registry.
Kemudian saya cari yang namanya Cinemachine ya, Cinemachine C. Nah ini mungkin saya gabungkan dulu ini supaya lebih besar tampilannya. Cinemachine ini saya install dulu. Jadi ini saya mau membuat dynamic camera ya, menggunakan bantuan tools yang namanya Cinemachine. Ini cukup lumayan ya. Prosesnya masih lanjut, importing beberapa komponen. Nanti coba dilihat perbedaan di bagian menu-menu atas. Ini ada file, edit, asset, game object, komponen, tools, windows, sama help ya. Ketika kita menginstal Cinemachine, maka di sini bakal ada muncul satu menu yang namanya Cinemachine. Nah ini udah ya tertambah menu Cinemachine. Oke. Kemudian Cinemachine-nya ini saya klik, kemudian di sini ada banyak sekali pilihan, ada create a virtual camera, free look camera, ya ini berhubungan semua dengan dynamic camera ya, dan juga pembuatan cutscene. Oke, saya langsung mulai saja. Jadi saya akan coba klik create virtual camera ya. Oke, di sini akan tertambah satu objek di hierarki ya. Ini mungkin saya tutup dulu di bagian yang enggak terlalu penting. Nah ini ada CM kamera VCam 1. Nah ketika kita menambahkan virtual kamera, otomatis di main kamera akan tertambah komponen baru, namanya adalah Cinemachine Brain ya. Kita klik saja main kamera, di sini ada Cinemachine Brain, otomatis tertambah. Sebelumnya kan nggak ada ya. Oke. Kemudian saya ke bagian scene. Nah, sekarang main kamera ini akan berfokus kepada virtual kamera. Saya klik 2 kali VCam 1 ya. Nah, kemudian di sini udah kelihatan nih posisi VCam 1-nya ada di sini. Kemudian saya coba tekan mode play gamenya. Saya akan tunjukkan dulu bagaimana previewnya. Oke, ini udah kelihatan. Jadi sebenarnya fungsi main kameranya sekarang berubah mengikuti posisi VCam 1 virtual kamera. Jadi kalau virtual kamera satu lagi di sini, maka main kameranya itu kan punya Cinemachine Brain-nya. Brain-nya itu akan mengikuti targetnya VCam 1 yang letaknya sudah diposisikan seperti ini ya, tidak lagi sesuai dengan main kamera. Oke, kemudian saya matikan mode play-nya. Kemudian saya klik VCam 1 ya, di sini di bagian inspektor ini sebetulnya ada Cinemachine virtual kamera ya. Di situ ada beberapa yang perlu kita masukkan, slot flow, follow, sama look at. Nah, di follow-nya ini kita harus isi dulu ya. Nah, untuk yang follow-nya ini saya akan isi dengan objek yang sudah kita tambahkan, yaitu player. Jadi ini PBR HP Mesh ini saya drag and drop ke follow ya. Kemudian juga PBR HP Mesh ini juga saya drag and drop ke look at ya. Kemudian kelihatan bahwa tadi warning di bagian body sama aim ini udah hilang ya. Dan juga di bagian body ini pastikan kita menggunakan mode transposer, di mana akan memindahkan kamera relatif kepada target yang sudah di set pada follow property sini. Dan juga kita dapat mengganti follow offset property. Nah yang ini follow offset property kita bisa ganti ya, menunjukkan bahwa seberapa jauh kamera dengan target, virtual kamera dengan target. Jadi mungkin di sini saya ubah-ubah saja, misalnya Y-nya saya buat 3 misalnya, Z-nya saya buat -3 ya gitu misalnya. VCam-nya ini sebenarnya nggak ada masalah ya, dia juga mau kemanapun juga akan tetap pada saat kita play gamenya dia tetap akan dekat dengan target ya VCam ya, nggak ada masalah sih sebetulnya. Oke.
Kemudian saya akan coba klik mode play gamenya. Oke, ini sih udah kelihatan ya. Sebetulnya kita bisa ubah-ubah ya vcam-nya mau kemana. Ini saya coba ke bagian tampak ke sini ya. Saya tarik mundur misalnya. Lebih kayak gini ya. Saya arahin ke sini. Ini garis merahnya kelihatan, ini garis merah target. Ya, targetnya selalu mengunci lock ke arah player yang sudah kita set volumenya kemana. Ini garis merah target. Jadi sebetulnya follow offsetnya ini bisa kita tarik-tarik saja, nggak harus pasti angka berapa gitu ya. Yang pasti saja. Kemudian ke game, ini udah ada target. Jadi mungkin saya pisahkan saja window game ya, supaya langsung tahu posisinya di mana ini ya. Apakah kita harus turunkan sedikit dan jauhkan sedikit, naikkan sedikit ya, atau ini pergeseran kiri kanan. Ini saya buatkan saja 3 misalnya. Ini minus 3 tapi X nya saya besarin 1. Saya buat 0 saja. Ya, jadi kurang lebih kayak gini ya, tapi kayaknya kurang pas kalau memang posisinya belum tepat. Kemudian di bagian track object ini sebetulnya adalah kita bisa membuat sebuah offset yang menuju kepada virtual kamera. Jadi ini maksudnya adalah posisi titik pivot saat ini itu mengacu kepada titik karakter sesuai dengan target. Jadi ini mungkin dia-nya saya coba fokuskan misalnya jadi 1,5 ya, tepat di titik. Jadi perhatikan warna titik kuning, saya Ctrl Z dulu. Jadi titik poinnya kan berada di kaki paling bawah ya. Ini titik poinnya saya mau naikkan ke atas sedikit 1,5. Jadi titiknya agak ke bagian atas kepala gitu, atau di bagian posisi leher. Kemudian mungkin di bagian look head smoothnya saya buat 10 saja biar nanti kelihatannya lebih smooth. Oke, kemudian mungkin yang ini saya kecilkan sedikit dampingnya, jadi mungkin saya set 0,1 saja. 0,1, ini juga 0,1. Kemudian di ini juga mungkin horizontal dampingnya saya buat 0,1, ini juga 0,1 ya. Saya kecilkan sedikit. Kemudian saya simpan, Ctrl S, saya coba klik mode play gamenya. Ya, ini kayaknya udah lumayan terlihat di sini. UI-nya juga sudah oke ya. Oke. Sebetulnya ini kelihatan karena saya lagi mode virtual kamera ya. Jadi tadi saya klik ke bagian vcam 1, ini kelihatan previewnya. Tapi kalau saya klik mode komponen yang lain harusnya nggak kelihatan. Nah ini. Oke. Kemudian saya coba stop. Oke. Kemudian saya coba rapikan dulu ya. Jadi di bagian objek ini VM ini mungkin saya jadikan satu saja. Mungkin saya buat empty object dulu, klik kanan di sini pilih create empty, kemudian mungkin saya F2 rename, namanya adalah kameras ya mungkin. Kemudian main kamera, pokoknya ada hubungan kamera ini saya masukin ke dalam objek baru, ke kamera gitu ya. Oke, ini mungkin posisinya saya buat 0 saja semua ya, biar mudah nanti. Kemudian di bagian main kamera sama vcam 1 ini saya drag and drop masukkan ke dalam kamera. Jadi kumpulan yang berhubungan kamera ada di sini ya, ada juga yang di sini. Oke. Mungkin ada beberapa objek yang perlu kita beri nama yang pas. Ini plane 1 nih harusnya mungkin saya beri mungkin water ya.
supaya sesuai saja dengan apa namanya objeknya ya. Kemudian di sini saya buat lagi di dalam objek kamera, saya klik sini mesin ya. Kemudian saya pilih create a dolly track with card. Nah, ini ya. Tertambah gitu. Nah, ini ada dua, dolly track 1 sama dolly card 1 ya. Udah terbuat semua. Kemudian saya coba letakkan dua ini masuk ke dalam sini ya, supaya lebih mudah saja dalam kategorinya. Jadi fungsi dolly track ini adalah untuk membuat track kamera yang memiliki rute pergantian kamera yang bisa kita atur rutenya mau berapa titik ya, menyesuaikan saja. Jadi kameranya seakan-akan mengikuti rute tersebut sampai ke titik endpoint yang sudah kita tentukan ya. Kemudian kita coba klik dolly track 1 ya. Nah, kalau dilihat di sini mungkin gamenya saya geser lagi, masukkan ke dalam ya, ke dalam gabungan scene sama game ya, supaya lebih memudahkan saja pandangannya. Kalau kita klik dolly track 1 ini ada dua titik waypoint, ada titik 0 sama titik 1 ya, ada dua titik waypoint. Kita akan coba lihat di mana satunya lagi, harusnya ada di titik perhentian di dekat sini ya. Oke. 0 sama 1. Ini 0, ini 1 ya, kelihatannya 0 sama 1. Defaultnya ada dua titik, kita bisa nambahkan titik-titik yang lain. Saya akan nambahkan beberapa titik, mungkin sampai indeks titik ke-6. Jadi mungkin saya add komponen gitu ya. Bukan add komponen, sorry, tapi saya klik tombol plus saja. Plus ya, nanti bisa kita ubah saja. Jadi klik saja di bagian rute kedua di situ. Saya Ctrl Z dulu. Di sini diklik saja. Oke, jadi ini adalah set to scene view camera position ya, nanti menyesuaikan dengan titik kamera saat ini. Ini titik 2-nya ada ya. Kita bisa geser nih ya, mau rollingnya seperti apa ya. Mungkin ini set dulu 0 misalnya. Y-nya mungkin 6, misalnya Z-nya mungkin 0. Atau Y-nya 0 ya. Oke, itu ada angka 2-nya. Di sini saya klik dulu. Mungkin yang di bagian sini saya putar saja titiknya menggunakan teknik gizmo seperti ini ya. Nah, itu saya mau ajak dia putar dulu. Mungkin di bagian titik 0 ini saya perlihatkan dulu wilayah arenanya ya. Mungkin dari titik mana ya? Mungkin dari titik air terjunnya di mana? Air terjunnya mungkin ada di sebelah sana. Mungkin saya bawa dulu dari sini. Oke. Wow, silau sekali. Mungkin atau dari sana saja, saya arahkan dari sana saja ya. Dari titik daratan mungkin. Ini cukup lama ya memang ya, karena kita harus pastikan titik-titiknya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke. Kemudian saya klik 2 kali lagi. Oh, terlalu jauh. Saya Ctrl Z dulu. Mungkin ini saya balik lagi ke 0 ya. Cukup sulit, namun bisa kita lihat di sini. Kita mungkin buatnya pendek-pendek saja dulu ya. Jadi di sini mungkin saya tarik aja untuk titik poin 0-nya mungkin dari sini, nanti shoot kamera. Kemudian satunya mungkin saya agak belokkan sedikit, yang di bagian 1 saya tarik sedikit, longgarkan dulu seperti roller coaster. Nanti main kameranya disuruh putar dulu ya ke sini, mengarungi sungai ya. Kemudian di titik yang kedua ini mungkin saya nggak mau ke sana dulu, mungkin ke pinggiran sini dulu ya. Kemudian saya pluskan lagi ya,
Di situ ada titik yang ketiga. Ini titik ketiganya, mungkin saya mundurin dulu, saya ajak ke sini dulu, kemudian saya pluskan lagi ya. Mungkin mundur agak ke sana, mungkin saya belokkan ke atas dulu ya, ajak putar dulu, ajak diputar, terus plus lagi. Mungkin belokannya mungkin agak ke sini ya, terus plus lagi, kemudian mungkin turunkan, tajamkan belokannya mungkin ke sini ya. Oke, belokkan lagi ke situ, kemudian plus lagi ya. Oh, mungkin terlalu banyak, mungkin nggak apa-apa lah ya, belokkan dulu ke situ. Mungkin paskan ke titik poin yang diinginkan ya. Mungkin saya langsung patahkan di sini. Oke. Oke, saya coba klik lagi dolly tracknya ya. Poin titiknya ada di mana sekarang? Sebentar, saya harus pastikan dulu titiknya sesuai dengan rutenya. Jangan sampai terlalu jauh pemutaran kameranya. Oh, ini berarti terlalu menyilang ya. Kayaknya terlalu jauh putaran ini ya. Mungkin yang titik nolnya ini mungkin saya naikkan dulu ke sini. Kemudian ini, wah ini terlalu jauh putaran angka 6-nya, mungkin saya tarik ke dalam dulu. Saya tarik dulu, mungkin suruh putar dulu ke sini. Terus yang ketujuh ini mungkin railnya tidak seperti ini, harusnya dibawa ke sini aja. Oke, mungkin saya harus perbaiki dulu rutenya. Nanti kalian bisa fokus saja ya untuk pengambilan rutenya. Oke, ini udah selesai ya. Jadi saya udah buat rutenya, udah lumayan bagus. Kemudian saya coba ke bagian gamenya, saya bagi seperti ini ya. Kemudian di bagian VCam 1 ya, saya klik aja solo untuk memperlihatkan mode live-nya. Oke, kemudian saya matikan mode solonya dan saya ke bagian di bagian kamera ini saya akan tambahkan satu lagi virtual kamera. Jadi saya klik sini mesin, kemudian saya create virtual kamera. Di sini ada CMV Cam 2, saya taruh di antara ini saja. Main kameranya saya taruh di paling bawah saja ya, supaya lebih mudah. Nah, urutannya nanti di VCam 2 ini nanti ada sini mesin virtual kamera juga ya. Di sini follow-nya adalah saya set dolly cut 1. Dolly cut satunya saya taruhkan di bagian VCam 2 di bagian follow. Nah, seperti ini ya. Kemudian di set follow offsetnya ini, nah ini saya buat angkanya 0, 0. Ini juga saya buat juga angkanya adalah 0 ya. Nah di bagian M ini komposernya saya ubah menjadi same as follow target ya, seperti ini. Dan juga saya coba klik mode solonya. Oke, selanjutnya ini solonya udah saya matikan, dan juga saya ke bagian dolly cut 1. Di sini pastikan di bagian update metodenya ini merupakan metode update ya, dan juga position unitnya adalah modenya adalah distance ya. Kemudian
Di bagian position ini sebetulnya kita bisa ubah-ubah ya dari posisi 0. Ini ada tinggal klik tarik saja. Kelihatan sih ya perpindahan trackingnya. Nanti ini adalah apa namanya, preview kamera cutscene ya. Jadi pas di awal akan dibuat seperti ini, kamera yang dipindahin sesuai dengan track yang sudah kita susun ya. Oke, dan sampai akhirnya adalah note yang terakhir sampai di sini. Oke, di ini mungkin saya akan perbaiki titik akhirnya bukan menghadap ke dinding tapi menghadap ke posisi belakang player. Oke, nanti saya perbaiki saja. Tapi pada dasarnya akan seperti ini terlihat ya. Oke, ini adalah akan kita buat sebuah cutscene seperti ini sesuai dengan dolly card. Kemudian saya balikin lagi posisinya, saya kembalikan ke 0. Selanjutnya saya akan membuat urutan-urutan dolly card yang sudah saya buat poin-poinnya menjadi sebuah cutscene. Saya klik dulu objek dolly card 1, kemudian saya buka ke menu window, kemudian pilih animation, kemudian animation ya, bukan animator tapi animation. Animationnya saya pindahkan ke bawah. Ini animation, animator, beda ya. Kemudian saya klik button create. Kemudian saya akan coba simpan animation titik anim ini ke bagian asset animation. Kemudian saya beri nama mungkin intro ya namanya. Intro dolly track misalnya ya. Oke, saya save. Oke, sudah tersimpan. Kemudian di bagian ini pastikan sudah ada intro dolly track yang terpilih. Kemudian di sini ada tombol recording mode, diklik saja recording modenya, klik. Kemudian ini fungsinya recordnya adalah menambahkan semua posisi perubahan posisi yang sudah yang akan kita lakukan pada position yang ada saat ini. Dia akan merekam semua posisi sesuai dengan keinginan timeline yang ada pada cutscene. Jadi ini timelinenya misalnya saya buat ke posisi 5 detik. Mungkin saya scroll dulu ya, saya pastikan sampai ke posisi yang saya inginkan. Kemudian mungkin position yang ini saya zoom out lagi ke posisi angka 5 ya, 5 detik. Saya klik sini. Oke, kemudian di bagian sini mungkin saya pilih dulu positionnya adalah 0, enter. Kemudian mungkin saya klik 1, enter. Nah, itu udah berubah ya, 1. Kemudian saya misalnya buat ke 320, enter ya. Nanti dia langsung record gitu ya. Kemudian di sini di menit ke ini kayaknya dia membaca posisi yang ini, berarti saya harus set ini angka 0 dulu untuk di awal ya. Oke, jadi sorry tadi angka 0 dulu. Nah, ini nge-record sampai ke posisi yang kita inginkan. Mungkin saya buat posisi ke 7 ini ya. Mungkin ini adalah ke 320. Oke. Jadi posisinya ini jadi 7,5 detik ya. Tapi sebenarnya ini bisa diubah saja nanti ke posisi 8 detik atau berapa. Jadi di sini saya buat ke 7,5 detik. Oke, jadi ini harusnya sudah sesuai. Yang titik ini adalah 0, ini 320 ya. Harusnya demikian. Saya coba klik play. Play timelinenya ini kelihatan nih ya. Mulai perpindahan kamera dari titik frame menit ke 0 itu mengambil posisi ke 0 sampai ke titik 320 ya. Yang titik position ujung ini sebenarnya berbeda-beda ya sesuai dengan rute masing-masing. Di sini rute saya maksimum 328, tapi saya buat 320 aja udah cukup sih. Oke. Ini saya matikan saja mode play-nya, terus saya matikan mode recordnya ya. Sudah selesai record untuk masing-masing titik. Jadi sebetulnya ini bisa kalian tarik timelinenya, kelihatan tuh posisinya berubah atau enggak.
Ini kelihatan dolly tracknya berjalan ya dari rutenya ke titik-titik poin yang sudah kita tentukan. Oke, kalau digeser sih kelihatan ini rute-rutenya. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa titiknya tahu maksimumnya adalah 320, karena bisa dilihat dari sini dari dolly track 1 ini ada pad length. Pad length ini adalah panjang tracknya, panjang padnya ini 328 maksimum ya. Jadi kalau kalian nih beda-beda, bisa 100, bisa 200 ya. Jadi patokannya ada di sini 328. Mungkin saya bisa ubah juga di sini di angka titik keyframe ini ya. Oh, ini ada 2 ya, saya delete dulu. Ups, oh sorry, kayaknya memang cukup banyak ya di sini titik-titiknya. Lumayan banyak titik-titiknya ya. Oke, mungkin saya hapus dulu, ini terlalu banyak titiknya. Saya delete saja keynya, kemudian saya klik kanan add key, tambahkan key baru ya. Ini posisinya tadi 328, ini saya tembak saja angka 328 ya. Kemudian saya coba play lagi, harusnya ini benar, ini 0, sedangkan yang ini harusnya 328. Ini posisinya 328, enter ya. Oh, harusnya saya record dulu tadi. Saya record, ini nggak kesimpan ya. Harusnya saya record dulu tadi. Ini saya set jadi angka titik ini yaitu 328 ya. Kemudian saya klik lagi, ini harusnya angkanya 0. Oke. Kemudian saya run kembali, harusnya sesuai. Oh, nggak sesuai ya. Berarti ini ada yang salah. Ini harusnya terlalu banyak ya. Ini harusnya 328. Ini harusnya berapa ini? Oh, ini 450 ya, 328. 328. Cek di sini saja ya, 450. Sedangkan yang ini berarti angka 0 0. Sedangkan yang ini harusnya 450 328. Harusnya udah benar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang bagian atas ini menandakan timeline, sedangkan yang ini menandakan position. Jadi pastikan yang ini timeline sama posisinya beda ya. Oke, saya matikan saja ini mode playnya, dan selanjutnya saya ke bagian project ya, kemudian di asset, kemudian di bagian animation ini ada dolly cut 1, klik 2 kali saja ya. Kemudian di sini mungkin saya tekan ALT tahan atau ALT tahan sambil di drag ya, mouse-nya ALT tahan sambil diklik tahan drag gitu. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah state. Saya tambahkan state kosong di sini, klik kanan create state, kemudian saya klik empty ya. Dan kemudian saya akan ngeset default state-nya, ini adalah yang jadi yang utama. Jadi klik kanan kemudian set as layer default state ya, maka dia akan mengarah ke sini ya, ke new state ini. Oke, kemudian saya akan coba hit, saya tekan tombol play di sini. Pastikan animasinya enggak, animasi video kameranya enggak mengikuti dual track lagi ya, karena statusnya adalah di new state. Ya, bisa dilihat di sini. Saya klik dolly cut 1, ini dia sekarang berada di state ini. Ya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi saya klik yang ini set as layer default state, maka saya klik play, maka harusnya dia langsung ke sini ya. Nah ini, nah state-nya di sini ya. Saya matikan saja, harusnya di sini set as default state-nya. Oke, kemudian
Saya akan tambahkan satu lagi ya untuk timeline. Jadi di sini mungkin saya klik kanan, kemudian create empty ya, empty object. Di sini saya beri namanya adalah director seperti ini. Kemudian saya ke bagian menu window, selanjutnya di bagian sequencing dan di bagian timeline. Ya, harusnya muncul timeline. Saya drag saja ke bagian bawah ya, timeline seperti ini. Kemudian di sini ada tombol create, saya create timeline. Kemudian di situ saya buat directory dulu ya, mungkin di bagian aset saya keluarkan, kemudian saya buat new folder, namanya adalah cut scene, enter, kemudian saya masuk ke dalam folder cutscene dan saya beri nama, mungkin namanya adalah intro titik playable ya, kemudian save. Dan sekarang kita sudah lihat bahwa posisi komponen playable directornya udah terhubung dengan playable yang namanya adalah intro titik playable yang udah kita buat. Dan saat ini director akan mengacu pada intro timeline yang ini ya, ini masih kosong, kita akan buat. Jadi timeline ini adalah merupakan urutan dari sebuah moment track ya, yang bisa kita lakukan dan kita buat schedule ya sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai saja buat animation tracknya. Pertama kita harus buat animation track, jadi mulai saja dari klik di bagian sini atau klik kanan, kemudian pilih yang namanya animation track ya, kita buat dulu sequence-nya. Kemudian di bagian sini kita select yang namanya adalah director, kita harus bind dulu. Sebelumnya kita pastikan di bagian director ini kita harus bind dulu. Bindingnya ini harus sama ya. Jadi yang ini animatornya mungkin saya drag saja di bagian dolly cut 1. Dolly cut 1-nya ini saya drag and drop ke bagian sini. Lepas ya. Kemudian ini sudah terhubung. Playable directornya menyesuaikan dengan dolly cut 1 ya. Kemudian mungkin timelinenya ini saya taruh di atas saja ya, letakkan di atas supaya ini saya gabung dulu ya biar lebih mudah. Nah ini udah terubah dan juga kita akan sekarang memasukkan intronya ke dalam timeline. Jadi di bagian aset, kemudian di bagian cutscene ini ada intro ya. Intronya ini saya drag and drop saja. Oh sorry, bukan intro yang ini tapi intro yang di animation ya. Nah ini intro dolly track ini saya drag and drop ke sini. Oke, ini udah terdrag and drop. Kemudian saya paskan saja, tarik di bagian titik 0 di sini dan saya akan coba di bagian sini klik kanan, kemudian saya pilih yang namanya Cinemation Track ya, yang ini ya. Oke. Kemudian di bagian ini saya harus binding dulu di bagian director. Nanti akan muncul Cinemation Track. Jadi yang ini, dua ini akan muncul di bagian binding ya. Jadi kalau saya isi ini maka yang ini juga akan berubah ya. Oke, jadi yang ini harus kita isi adalah main kamera, kita drag and drop ke sini. Main kameranya drag and drop ke sini. Oke, ini juga udah berubah harusnya. Nah, ini berubah. Selanjutnya saya akan drag and drop VCam 2 dan VCam 1. Jadi mulai dari VCam 2 dulu saya drag and drop ke sini dan juga saya drag and drop VCam 1 di sini ya. Oke, kemudian mungkin VCam 2-nya saya set ke time 0 dan VCam 1-nya mungkin saya masukkan sedikit saja, kurang lebih seperti ini ya. Atau bisa saya tarik sedikit ya, jangan terlalu banyak intersectionnya, mungkin seperti ini aja cukup ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin untuk melihat previewnya saya bagi dua dulu layarnya seperti ini ya, atau saya pindahkan ke bawah saja. Kemudian pastikan ini adalah viewnya adalah yang bagian game ya, bukan scene. Kemudian saya coba play timelinenya. Nah ini kelihatan ya, ini cutscene-nya nanti seperti ini. Perpindahan kameranya. Oke. Mungkin ini terlalu cepat ya, saya bisa geser lagi ini, saya paskan, ini saya coba play lagi
Jadi ini sebenarnya menyesuaikan saja ya. Intro dolly tracknya mungkin bisa disesuaikan. Oke, mungkin kalau enggak saya undo saja. Sebenarnya enggak ada masalah dengan yang tadi ya. Saya undo saja, saya preview lagi. Oke, sebetulnya enggak ada masalah sih. Oke, atau intro dolly tracknya bisa saya resize. Saya coba play kembali. Saya akan coba lihat perpanjangan intro dolly tracknya tidak begitu signifikan juga ya. Saya undo saja. Oke, jadi lumayan bagus ya hasilnya ya. Ini previewnya. Mungkin ini saya bisa sesuaikan saja, sepertinya nggak balance ya. Ini mungkin saya geser dulu, kemudian ini saya perpanjang saja, kemudian mungkin sedikit saya geser lagi, ini saya buat seperti ini saja, dan selanjutnya saya akan intersection bagian yang ini ya. Camnya saya masukin sedikit saja, set ya, sebagai efek smooth gitu ya. Kemudian yang ini mungkin saya bisa pendekin lagi, mungkin cukup sampai di sini, tek, sampai ke titik ini aja, nggak usah terlalu banyak untuk VCam satunya. Mungkin saya coba preview ulang. Ini hasilnya mungkin pas kali ya, nggak terlalu lama, tek gitu ya. Oke, kemudian saya akan cek properti dari CM VCam 1 ini. Kemudian di bagian director ini pastikan wrap modenya kita ubah menjadi hold ya, untuk memastikan saja bahwa semua frame pada timeline itu berjalan dengan baik. Kemudian di bagian VCam 1 mungkin priority-nya saya bedakan ya, VCam 1 sama VCam 2. Mungkin VCam 1 saya set priority-nya 50 ya, kemudian VCam 2 mungkin set priority-nya 20 saja misalnya. Oke. Kemudian saya akan coba lakukan play game ya, untuk melihat hasilnya. Harusnya berjalan sesuai dengan rencana ya. Oke, tadi agak delay sedikit karena lagi render cutscene ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, cukup baik ya. Kemudian saya coba scaling. Kemudian saya coba matikan mode play. Saya coba ke bagian mode maximize on play. Tapi sebelumnya saya save dulu. Saya tekan Ctrl S. Kemudian saya klik maximize on play dan saya akan coba klik mode play lagi untuk memastikan bahwa cutscene-nya berjalan dengan baik. Oke, ini lagi render, compiling asset, dan ini dia cutscene-nya sesuai dengan timeline track pada intro dolly track cut yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau begitu sudah selesai pembuatan mengenai model yang sudah kita download dari Asset Store, dan juga kita sudah menerapkan animasi yang ada, yaitu mode idle dan juga mode berjalan, dan juga sudah kita buat cutscene menggunakan dynamic kamera dan juga menggunakan timeline ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.